yang sudah 15 tahun ini. Kita refleksi kembali. Ya, oke, silakan, Bang Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hormati Bandung, Bandung yang bergabung, yang anak kemudian bergabung, dan kami teman dalam acara adalah Tema Aceh yang paling jalan memang mahfum dan sangat indah. Dan teman-teman katakan yang Aceh aman, damai, yang ada diinginkan oleh masyarakat Aceh. Dan kami kami cipta di Batam Luci, Bang Wanda, dan dulu kenapa yang dulu juga, apa yang lalu kami betul, dan kan itu bangsa Aceh itu yang tadi diinterne dengan RI, pokoknya teman-teman betul, ada yang mungkin pada untuk dan nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa, singkat ini ya, mendukung aja. Oke, tapi walaupun singkat, tentunya maknanya juga sama ya. Kedua ini ada dari Partai Aceh yang langsung bersentuhan dengan MUI Helsinki ya. Karena Partai Aceh itu lahir dari MUI Helsinki. Oke, kita sekarang ke Partai Nasional. Ini Parnas nih, Bang Mario, luar biasa. Oke, apa kata Bang sehat nih? Sehat, ya. Bagaimana pandangan Anda dengan refleksi perdamaian Aceh yang telah 15 tahun ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Segala puji kita limpahkan kepada Allah yang telah memberi kita sehat badan, sehat pikiran, sehingga semua dapat berkumpul di Sahabat Kopi di Simpang Senebuk Rambu bersama Jupri Zen yang alhamdulillah pada hari ini malam memperingati 15 tahun MOU Helsinki. Itu yang lebih dikenal. Jadi selalu berkatakan salam sama-sama kita hantarkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kami hormati wabarakatuh, yang telah memberikan izin awal Anda yang tidak saya sebutkan satu persatu nama karena waktu terlalu singkat. Hari ini saya walaupun di Partai Nasional kita bilang bersebelahan dengan Partai Aceh tidak, tetapi sama-sama kita orang Aceh. Saya juga walaupun tidak langsung seperti Bang Ahmad yang langsung mengalami kondisi konflik Aceh, tetapi saya merupakan rakyat Aceh, generasi muda Aceh yang ketika masa itu berada di dalam kontak senjata yang sangat parah. Tetapi dengan alhamdulillah, dengan adanya perdamaian di Helsinki yang diadakan oleh RI dan GAM pada masa itu di tahun 2005, sehingga konflik kontak senjata sudah tiada lagi di Aceh. Tetapi di dalam butir-butir MOU hari ini RI pihak daripada pemerintah banyak melanggar butir-butir yang sudah tertuang di dalam MOU Helsinki. Itu banyak sekali butir-butir yang sudah tertuang. Apakah ini satu pihak-pihaknya salah daripada pihak RI ataupun ada juga salah dari pihak pemerintah Aceh? Dan itu jadi tanda tanya besar ini. Jadi yang dari pihak RI hari ini MOU yang sudah dilanggar. Contoh, saya hari ini sangat prihatin terhadap kombatan-kombatan dan anak-anak kombatan dan juga istri daripada kombatan yang telah dijanjikan kepada kombatan setelah perdamaian. Mereka diberikan lahan pertanian, mereka diberikan pekerjaan yang mapan, mereka diberikan gaji yang mapan, tapi nyata hari ini nol. Hari ini maaf saya bilang pemimpin yang ada di Aceh, baik gubernur, baik bupati, mereka rata-rata mantan dari kombatan, tetapi mereka kenapa lupa kepada para kombatan yang ada di bawah mereka? Apa yang terjadi sebenarnya? Dan ini pandangan saya. Sekarang kita sudah ada Wali Nanggro, itu suatu gedung yang besar, suatu gedung yang hebat. Itu manfaatkan gedung itu. Dan jika dalam MOU itu suatu gedung yang sangat bermanfaat. Ketika dengan adanya gedung itu bagaikan istana yang ada di negara. Dengan gedung itulah bisa kita paparkan apa keinginan-keinginan daripada rakyat Aceh. Bukan gubernur sebenarnya, mereka lah yang ada di kantor Wali Nanggro yang bisa
membuat rakyat Aceh ini sejahtera bukan hanya saja di tulisan. Itu mungkin sekilas dari saya.